Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pagi ini kita akan melanjutkan kajian mengenal siapa saja yang menjadi ahli waris. Ya, simulasinya kalau kita meninggal pada hari ini, maka siapakah yang menjadi ahli waris kita, ya? Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas, Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya keluarga tapi bukan ahli waris. Karena tidak semua anggota keluarga kita dia bakal menjadi ahli waris kita. Boleh jadi memang dia tidak termasuk dalam golongan ahli waris yang jumlahnya ada 10 orang. Bapak Ibu, kita telah jelaskan pada pertemuan terdahulu, anak angkat atau anak asuh, ya, anak tiri, artinya anak suami, bawaan dari pernikahan sebelumnya, atau anaknya istri dari pernikahan sebelumnya. Lalu mantan suami atau mantan istri bukan ahli waris, kemudian keponakan perempuan, ya, karena keponakan yang dapat ahli waris cuma yang laki-laki saja. Kalau kita punya ponakan perempuan, mau dari saudara yang laki-laki atau saudara yang perempuan, mereka bukan ahli waris. Apalagi ponakan dari saudara yang perempuan. Kemudian mertua atau menantu, keluarga, tapi bukan ahli waris. Ipar juga bukan ahli waris. Kemudian cucu dari anak perempuan. Ya, kita telah jelaskan Bapak Ibu, cucu kita baik laki-laki atau perempuan yang menjadi ahli waris hanya dari anak kita yang laki-laki saja. Jadi kalau hari ini siapa yang punya cucu dari anak perempuan, maka cucunya bukan ahli waris. Kemudian paman dan bibi dari jalur ibu, artinya saudara-saudari kita, ya, orang tua kita dari jalur ibu, dia bukan ahli waris. Lalu saudara tiri, ya, berbeda ayah dan berbeda ibu, tidak juga saling mewarisi. Nah, ini telah kita jelaskan Bapak Ibu pada pertemuan terdahulu, keluarga tapi bukan ahli waris. Yang kedua, ada pula keluarga yang tadinya ahli waris lalu terhalang mendapat warisan karena ada ahli waris yang lebih berhak di atasnya. Nah, ini yang akan kita uraikan pada kali ini. Bapak Ibu, ini ada, mana? Nggak kelihatan? Enggak. Oh iya, maaf. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, ini ada 15 orang ahli waris dari yang merupakan ahli waris yang laki-laki, ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah anak laki-laki. Anak laki-laki ini menempati posisi pertama dari struktur ahli waris dari kalangan yang laki-laki. Bahkan dia termasuk memiliki posisi kunci yang kalau adanya anak laki-laki nyaris, ya, menutup semua peluang ahli waris yang lain mendapatkan warisan. Lalu cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya. Kemudian bapak, ya, dari almarhum, kemudian kakek dari jalur ayah, kemudian saudara kandung, ya, saudara sebapak, artinya bapaknya mungkin menikah dengan beberapa orang istri atau pernah menikah sebelumnya, maka disebut sebagai, ya, saudara sebapak. Lalu saudara laki-laki seibu, ya. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Ini maksudnya keponakan, Bapak Ibu, ya. Ponakan hanya yang laki-laki saja. Tadi kita katakan ponakan perempuan bukan ahli waris, ya. Lalu anak laki-laki atau ponakan dari saudara laki-laki seayah. Kemudian paman kandung bapak. Ini maksudnya adalah saudara ayah kita yang kandung. Lalu paman sebapak dengan bapak, ya.
Kemudian anak laki-laki paman atau sepupu Bapak Ibu ya. Jadi sepupu yang laki-laki. Kemudian juga sepupu yang laki-laki dari paman yang sebapak dengan bapak kita, lalu suami dan laki-laki yang memerdekakan budak. Bapak Ibu, ini jumlahnya ada 15. Semuanya ahli waris. Tadi kita katakan ada keluarga tapi bukan ahli waris. Yang kedua ini, mereka tadinya ahli waris. Namun karena ada ahli waris yang lebih berhak, dia menghalangi dapatnya ahli waris yang lain. Bapak Ibu, dari 15 ini kira-kira siapa yang tetap menjadi ahli waris? Hanya ada 3 orang Bapak Ibu sekalian. Yang pertama anak laki-laki. Ya, yang kedua ayah dari almarhum, dan yang ketiga suami kalau almarhumah wafat. Terutama Bapak Ibu anak laki-laki dan ayah. Selama dalam keluarga itu punya anak laki-laki, lalu dia punya ayah, almarhum masih punya ayah, maka dapat dipastikan Bapak Ibu sekalian, kakek tidak dapat warisan. Ya. Kemudian saudara kandung almarhum atau saudara seayah ahli waris, tapi terhalang mendapat warisan. Lalu ponakan, kemudian sepupu, ya, termasuk juga mereka yang berkaitan secara erat dengan ahli waris. Jadi ini merupakan posisi kunci Bapak Ibu. Jadi kalau kita bikin simulasi, kalau kita meninggal hari ini, kita masih punya ayah atau kita punya anak laki-laki, maka seluruh ahli waris yang 12 orang ini tidak mendapat warisan. Kira begitu, ya. Baik, berikutnya kita mengenal ahli waris yang perempuan. Jumlahnya ada 10 orang. Yang pertama anak perempuan. Anak perempuan. Lalu cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, tadi kita katakan bahwa cucu yang ahli waris hanya yang datang atau yang berasal dari anak yang laki-laki saja, baik yang laki-laki atau yang perempuan. Gitu. Maka kalau berbicara ahli waris perempuan, tentu cucu perempuan dari anak laki-laki ahli waris. Kemudian ibu, ya. Kemudian nenek, nenek artinya ibunya ibu, ya. Kemudian nenek dari ayah, artinya ibunya ayah, ini juga ahli waris, ya. Kemudian saudari kandung almarhumah, ya. Kemudian atau almarhum, ya, saudari seayah, kemudian saudari seibu, kemudian istri perempuan yang memerdekakan. Ini 10 orang ahli waris dari perempuan. Tidak ada yang lain. Kalau kita bicara ahli waris perempuan ya cuma ini. Berarti sepupu perempuan bukan ahli waris. Ya. Ponakan perempuan bukan ahli waris. Jadi kalau ahli waris dari kalangan perempuan ya cuma ini. Jadi kalau Bu Ibu sekarang posisinya salah satu dari 10 ini, ibu berpotensi jadi ahli waris. Baru potensi ya, ini belum bicara ahli waris. Karena baru kira-kira Bapak Ibu, ini kalau hidup semua 10 orang, apakah semua dapat warisan? Tidak pasti. Dengan almarhum almarhumah, dialah ahli waris yang menggeser atau menutup atau menghijab ahli waris yang lain. Maka dari yang 10 ini cuma ada 5 yang menjadi ahli waris. Yang pertama anak perempuan. Anak perempuan ini seperti anak laki-laki Bapak Ibu. Posisinya tidak tergeser. Apapun keadaan komposisi ahli waris, anak perempuan pasti dapat warisan. Yang kedua, cucu perempuan. Nah, ini cucu perempuan kalau kondisinya tidak ada cucu laki-laki gitu ya. Karena
Kita bicara ahli waris yang perempuan aja, artinya tidak ada ahli waris yang laki-laki, yang hidup cuma ahli waris perempuan aja. Maka yang dapat warisan cuma 5 orang. Pertama, anak perempuan. Kedua, cucu perempuan. Ketiga, ibu dari almarhum atau almarhumah. Kemudian, saudari kandung. Jadi saudari kandung dapat warisan. Ya. Mengapa Bapak Ibu? Dia terbuka ke orang luar, artinya bukan keluarga inti, karena anak perempuan, cucu perempuan ini tidak bisa mengunci posisi saudara-saudari almarhum. Beda kalau anak laki-laki. Gitu, ya. Kemudian yang terakhir, siapa yang belum tersebut Bapak Ibu kira-kira? Bu Ibu, siapa lagi yang belum? Kan baru 4. Istri. Jadi jangan lupa ya, istri pasti menjadi ahli waris. Ya. Nah, itu 5 orang. Kalau ahli waris perempuan hidup semua, yang dapat warisan ya cuma 5 orang ini. Kalau digabung ahli waris laki-laki tadi 15 orang. Ahli waris perempuan 10 orang. Jumlahnya berapa? 25. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau semua ahli waris hidup? 25 orang hidup semua. Apakah semua dapat warisan? Tentu tidak. Nah, kira-kira kalau yang laki-laki saja ada 3 orang dapat warisan, kalau yang perempuan hidup aja dapat 5 orang, kalau digabung apakah masih sama komposisinya atau tidak? Tidak Bapak Ibu. Jadi tidak kita sebut ditambah ya Ustaz 5 tambah 3 8, enggak. Karena tadi asumsinya yang pertama karena ahli waris laki-laki semua. Yang kedua ahli waris perempuan semua. Kalau dia sudah bergabung maka berubah komposisinya. Yang menjadi ahli waris hanya 5 orang. Bapak Ibu. Jadi hanya anak laki-laki, lalu anak perempuan, kemudian ibu yang wafat. Dapat selama dia ada anak laki-laki dan bapak, atau anak laki-laki saja atau bapak saja yang hidup dalam keluarga itu, maka dia mengunci posisi ahli waris yang lain. Hari ini bikin asumsi kalau kita meninggal, lihat aja. Kita masih punya ayah misalnya, atau kita punya anak laki-laki, udah harta itu hanya di ring satu saja. Tidak kemana-mana. Nah, maka yang punya saudara meninggal, tahu diri. Harus tahu diri, oh dia masih punya ayah, oh dia masih punya anak laki-laki, udah jangan ngerecokin. Tahu diri. Nah, tapi kalau tidak ada ayah kita sudah meninggal, yang ada cuma anak perempuan, nah kita ikut terlibat membantu. Ya perihal kita tidak mau ngambil nggak ada masalah. Ya, saya cerita Bapak Ibu seperti saya baru meninggal kakak perempuan. Ya, kami sudah tidak punya ayah. Kemudian dia sudah meninggal suaminya, cuma punya anak perempuan saja. Ya takdirnya begitu. Padahal dulu saya pernah bercanda, Kak cepet nikah lagi. Biar dari pernikahan ada anak laki-laki. Karena kalau tidak segera menikah, tidak punya anak laki-laki, saya kebagian harta kamu gitu. Saya bercandain gitu. Ya setahun kemudian dia meninggal Bapak Ibu sekalian. Ya subhanallah. Nah ini yang kita perlu tahu berkaitan ahli waris. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita lihat pada bagan, kurang lebih seperti ini. Ya, mohon maaf kalau agak terlalu kecil gambarnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian. Itu kira-kira gambarannya. Jadi, kalau di sini, saya tulis Bapak Ibu, ya, ada jalur. Jalur A, jalur B, jalur C, jalur D, E, F, dan G. Ini untuk memudahkan bahwa jalur yang paling berhak mendapat warisan jalur yang paling dekat. Maka jalur A
jalur B, dan jalur C. Selama A, B, C ini masih ada, maka yang lain tidak dapat warisan. Terutama tadi ayah dan anak laki-laki. Gitu ya. Jalur A ini Bapak Ibu, dia jalur ke bawah. Gitu ya. Jadi kalau almarhum punya anak atau punya cucu, gitu ya, cucu laki-laki terutama, maka dia dapat mengunci posisi paman, bibi, ponakan, sepupu, ya, kalau dari anak laki-laki. Gitu, ya. Jalur B, ini pasangan almarhum atau almarhumah yang masih hidup. Kalau dia laki-laki punya istri, maka istrinya ahli waris. Kalau dia yang meninggal almarhumah, maka suaminya ahli waris. Ini jalur B, gitu. Jalur C, ayah orang tua ke atas, gitu. Orang tua ke atas. Jadi ayah, ibu, ya, kemudian ayahnya ayah, ya, kemudian nenek, neneknya ayah, neneknya ibu, gitu. Itu yang jalur C, dapat bagian warisan, gitu, ya. Nah, kalau jalur A ini tidak ada, jalur C, harta itu juga didapat selain anak-anak perempuannya juga saudara almarhumah. Nah, kira-kira begitu kalau bentuk simulasinya Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan jalur D ini juga dia nanti tidak semua dapat. Jadi kalau ada saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, itu hierarki Bapak Ibu. Siapa yang paling dekat dapat? Seayah, seibu baru dapat, kalau yang kandung nggak ada. Ya. Nah, jadi yang mungkin keluarga besar, nah begitu. Begitu dia meninggal begitu, jadi dihitung. Ya. Jadi saudara seayah, saudara seibu, gitu ya. Itu selama ada yang kandung, maka seayah seibu tidak dapat warisan, dia hierarki gitu. Ya, karena nanti yang seayah dapat bagian dari jalur ibu mereka masing-masing. Begitu pula yang seibu, ya. Sebut sebagai sepupu sama ahli waris. Nanti ada istilahnya zawil kurba, kerabat dekat. Dia bukan ahli waris, tidak masuk dalam list ini, tapi dia masih punya hubungan nasab. Misalnya boleh jadi sepupunya ini menikah, dari pernikahan itu punya anak sepupu, bukan ahli waris, tapi dia zawil kurba, kerabat dekat. Dalam kondisi ada orang meninggal sebatang kara, tidak punya 25 ahli waris yang berhak dapat warisan, maka warisannya kata para ulama boleh diberikan kepada kerabat dekat yang masih punya hubungan darah, hubungan nasab. Gitu. Ya, nah ini banyak Bapak Ibu sekalian di masyarakat kita itu yang tidak punya ahli waris, gitu ya. Jadi yang menjadi ahli waris ya adalah kerabat dekat yang masih ada. Dan sesama bukan ahli waris, tapi punya hubungan nasab dengan yang meninggal, jangan saling menjatuhkan Bapak Ibu. Ini saya sedang mendampingi, ya, ada dari saudara-saudaranya, sudah generasi ketiga, keempat. Mereka bukan ahli waris. Jadi dari jalur ayah, dari jalur kakek mereka, dari jalur nenek, tidak ketahuan siapa yang meninggal lebih dulu. Yang penting ini lagi membahas harta warisan. Persoalannya adalah keluarga kakek pengen dapat warisan sepenuhnya. Keluarga nenek pengen dapat warisan sepenuhnya, tidak mau berbagi. Padahal keduanya bukan ahli waris. Karena bukan masuk yang 25 tadi. Dia karib kerabat saja. Secara derajat sama. Sama-sama bukan ahli waris. Jadi saya katakan udah damai saja. Ya, damai saja, bisa dibagi rata. Karena masing-masing semua bukan ahli waris. Ya, awalnya mau, ya, tapi ya mungkin syaitan Bapak Ibu yang melihat hartanya cukup besar gitu ya. Nah begitu. Jadi sudah mau ke pengadilan. Ya, jadi saya diminta mendampingi, saya katakan ya kalau ke pengadilan tidak mungkin nanti tanpa biaya, pasti ada biaya. Ya.
Masalahnya setelah sidang itu kadangkala tidak selesai, ada residunya gitu ya, ada dampaknya, yang pasti hubungan jadi tidak baik Bapak Ibu. Karena ya masing-masing akan nyewa pengacara, bayar pengacara, ya, yang keluarga kakek pengen menguasai, nenek juga pengen menguasai, butuh biaya banyak yang keluar, ya, bahkan nanti diputuskan pengadilan tidak akan memuaskan semua pihak barangkali, ya, uang pasti keluar. Jadi saya sarankan, udah sebelum ke pengadilan lebih baik rembuk saja, ya, karena Bapak Ibu ini semua bukan ahli waris. Ya, karena bukan siapa-siapa dari yang 25 ahli waris tadi. Ya, sementara ini masih merenungkan gitu ya. Jadi setelah ada sesi 2 kali pendampingan, ya berharap semoga tidak ke pengadilan gitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan ahli waris. Ya, kita harus mengenal betul siapa yang ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris gitu. Ya. Pembagian dalam warisan Bapak Ibu ya, itu kadangkala tidak tetap, dia bisa berubah. Ini kita mulai ya, mungkin tahap pertama mengenal dulu. Mungkin bulan depan umur panjang kita akan jelaskan siapa yang dapat 1/2, siapa yang dapat 1/4, 1/6 dan seterusnya. Bapak Ibu, dalam Al-Qur'an pembagian warisan cuma ada dalam bilangan ini, ada 6 metode pembagian warisan. Ada ahli waris yang dapat 1/2. Contohnya suami, ayah, itu bisa dapat 1/2. Gitu, ya. Cucu bisa dapat 1/2. Gitu. Kemudian 1/4, suami bisa dapat 1/4. Gitu. Istri bisa dapat 1/4. Ya. Kemudian 1/8. Nah 1/8 ini cuma satu orang yang mendapat bagian 1/8 dalam semua bentuk pembagian warisan. Siapa Bapak Ibu? Istri. Istri kalau suaminya punya anak, baik anak itu lahir dari rahimnya sendiri, atau lahir dari rahim istri yang lain, atau dari istri sebelumnya, selama suaminya punya keturunan, istrinya dapat 1/8. Kalau 2 istri, 1/8 dibagi 2 Bu Ibu. Kalau suami punya istri 3, 1/8 dibagi 3. Kalau punya 4, 1/8 dibagi 4. Ya, jadi pantas ibu-ibu nggak mau dimadu gitu ya. Takut berkurang jatah warisannya. Tapi ya kalau suaminya kaya raya tetap dapat besar ibu. Ya. Nah, seperti istrinya Tolha Bapak Ibu ya. Istrinya Tolha itu dapat harta warisan Tolha, padahal itu kan sudah 1/4 dari 1/8. Dia tetap dapat 1,1 triliun Bapak Ibu. Ya karena suaminya jutawan Madinah, gitu, pengusaha. Nah ini Bapak Ibu gambaran seputar warisan ya. Mangga barangkali biar ada banyak waktu bertanya kita persilakan. Ya ada satu. Bu Ibu ada yang mau nanya? Belum? Belum ada ya? Enggak Pak silakan. Mangga silakan. Bapak-bapak, ini dimohon untuk tidak keluar dulu ya dari bahasan ya. Jadi khusus pada kesempatan ini adalah waris supaya tidak membingungkan. Jadi tetap ada dalam tema kita yaitu mengenal tentang ilmu waris. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Bapak. Pertanyaan pertama, ini usah bicara kalau misalnya nggak punya anak lelaki. Catatan Pak. Oke. Kedua, apabila anak lelaki itu meninggal, apakah mesti keluar? Apakah tetap tidak keluar? Dua. Ketiganya, Kalau anak laki-laki meninggal gimana Pak? kalau anak laki-lakinya dia punya anak laki meninggal, satu orang yang anak laki kan dia itu tidak bisa keluar harta. Betul. Nah, kalau dia meninggal, apakah masih tetap tidak bisa keluar? Pertanyaan ke satu. Kalau anak laki-laki meninggal lebih dulu gitu. Nah, kemudian ini yang terjadi di kita
ya, suami istri suami istri punya harta, ya. Kemudian salah seorang meninggal, misalnya istrinya atau suaminya, ini dibagi dua dulu, namanya gono gini. Nah, kemudian yang dibagikan adalah setengahnya dari yang meninggal. Apakah itu dibetulkan? Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, betul, secara umum anak itu menjadi waris orang tuanya. Jadi prinsip dasarnya kan kita orang tua mewariskan harta pada anak-anak. Tapi tidak mutlak begitu Bapak Ibu. Prinsip dasarnya warisan itu yang punya harta sudah meninggal. Ya, yang punya harta sudah meninggal. Jadi yang punya harta sudah meninggal. Artinya kalau dia belum meninggal, maka hartanya belum boleh kita dapatkan. Harus meninggal dulu, namanya mautul muwarith. Gitu ya. Yang kedua, hayatul warith. Orang yang bakal mewarisi harta kita itu masih hidup. Yang jadi ahli waris ya, masih hidup. Masih hidup. Nah ini dia, masih hidup. Jadi kalau kita punya anak laki-laki meninggal lebih dulu, kita masih hidup. Bapak, Ibu, kalau kita punya anak laki-laki dia meninggal lebih dulu dibanding kita yang menjadi ahli waris hartanya. Ayah ibu itu dapat warisan dari anaknya. Gitu, ya. Jadi walaupun anaknya itu punya istri, punya anak gitu ya, yang cucu, kita sebut cucu itu, maka ketika anak kita meninggal lebih dulu, kita ikut menjadi ahli waris. Selain istrinya, selain anak atau cucu kita orang tua juga mewarisi harta anak kita. Ya perihal nanti kita mau ngasih ke istrinya aja silakan. Tapi secara agama orang tua mewarisi harta anak. Baik, yang kedua, suami istri meninggal, ya, istri meninggal atau suami meninggal. Bapak Ibu, harta gono gini dalam fikih mawaris tidak dikenal. Jadi beda dengan undang-undang konvensional di mana ada harta gono gini, ya. Namun Islam itu mengakomodir kalau memang ada harta bersama atau harta yang telah diberikan pasangan pada pasangannya, itu dikeluarkan dulu. Jadi tidak mutlak Bapak Ibu, tidak mutlak misalnya suami meninggal gitu ya, maka harta suami dibagi dua dulu, separuh untuk istrinya, lalu separuhnya untuk dibagi-bagi sebagai warisan. Tidak mesti begitu Bapak Ibu. Ya, itu dalam undang-undang konvensional iya begitu. Harta gono gini. Dalam Islam tidak begitu Bapak Ibu. Dalam Islam itu proporsional. Apakah benar istri punya kontribusi atau suami punya kontribusi pada harta istri? Contoh, beli rumah berdua. Perjanjiannya itu milik kita berdua. Berarti tidak sepenuhnya rumah itu jadi warisan, separuhnya nilainya masih milik pasangan yang masih hidup. Atau mungkin semuanya, tuh ternyata bapak kita sebelum meninggal dia mengatakan rumah ini untuk ibu kalian, maka rumah itu bukan warisan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada perjanjian aset itu milik bersama, ya dibagi dua atau proporsional sesuai dengan porsi masing-masing. Atau ya memang itu bukan warisan kalau sudah pindah milik. Tadi kan dia sudah hibahkan. Makanya Bapak Ibu sebaiknya ada pernyataan tertulis atau lisan didengarkan anak-anak tentang aset-aset yang sudah berpindah tangan. Baik kepada keluarga atau kepada bukan keluarga. Baik dalam akad hibah, hadiah, sedekah atau apapun namanya termasuk wakaf. Biar tidak menjadi polemik nanti. Nah, itu tanah yang di Cigadung sudah ayah wakafkan. Udah, begitu pernyataannya maka itu bukan lagi warisan Bapak Ibu. Itu deposito ayah
yang di bank itu untuk ibu kamu. Udah, itu bukan warisan Bapak Ibu. Dia telah menjadi hibah, diberikan almarhum atau almarhumah kepada yang berhak menerima. Oleh sebab itu, tugas ahli waris setelah selesai ya pemulasaraan jenazah, hutang-hutang, wasiat, Bapak Ibu, sebelum harta dibagikan, pastikan harta itu warisan atau bukan. Dengan cara memvalidasi, ini tanahnya sudah dikasih ke siapa belum? Kalau udah dikasih, jangan lagi ditarik, dipersoalkan Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau sudah diwakafkan ke masjid, ya sekarang banyak sengketa-sengketa di masyarakat. Orang tuanya wakaf ke masjid, anak-anak nggak ridho, mau narik lagi. Bapak Ibu, orang tua kita selama dia hidup dan selama dia sehat, dia punya otoritas penuh terhadap hartanya 1000%. Nah, kira begitulah. Tidak bisa diganggu gugat. Oh, saya kan anak, saya kan istri, nggak bisa. Ya, bahwa orang kalau masih sehat, segar bugar, ya, dia tidak sekarat, maka begitu dia menghibahkan hartanya, bahkan kalau dia menghibahkan seluruh hartanya, ahli waris yang lain tidak bisa komplain Bapak Ibu. Begitulah kuatnya otoritas kepemilikan harta seseorang. Nah, kecuali kalau dia sakit berat ini, ya mungkin sedang stroke, ya udah kata dokter tidak ada harapan hidup. Maka waktu itu dia kalau ngasih harta tak boleh lebih dari 1/3. Itu yang namanya wasiat tadi itu. 1/3 aja. Maka ahli waris bisa negor, Bapak ini sudah lebih dari 1/3 ini, nggak boleh. Bahkan kalaupun terucap, tatkala nanti dilaksanakan, yang keluar maksimal 1/3 dari total harta, karena yang 2/3 bakal jadi warisan. Itu kalau kondisi yang punya harta sudah sekarat, sudah berat dan tidak ada harapan hidup. Saya kira begitu Bapak, semoga jelas. Maka barangkali masih ada yang lain. Maka silakan Bapak Ibu. Ada permasalahan yang perlu dijelaskan dari waris ini? Silakan. Mangga Pak Yusuf. Assalamualaikum Ustaz. Contoh kasus misal begini Ustaz. Seseorang itu agamanya non muslim ya. Agama non muslim? Iya. Baik. Tapi anak-anaknya ada yang muslim juga gitu. Oke. Apakah hukum waris ini pakai hukum yang mana? Apakah ada hukum perdata atau seperti apa gitu? Ya. Terima kasih Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita jelaskan pada pertemuan terdahulu, ya, memang mayoritas para ulama mengatakan syarat saling menerima warisan adalah seagama, sama-sama muslim. Ya. Jadi mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan Al-Islam, Islam itu syarat untuk saling mewarisi. Dasarnya hadis sahih Bukhari Muslim, Nabi bersabda, la yarisul muslimul kafira, wa la yarisul kafirul muslima. Orang kafir tidak mewarisi harta muslim, orang muslim tidak mewarisi harta kafir. Makanya pendapat 3 mazhab yang kita kenal dengan mazhab jumhur Bapak Ibu, ya, maka kalau orang tua kita non muslim, anak-anak tidak mewarisi hartanya. Gitu, ya. Nah, itu kira begitu. Begitu juga sebaliknya. Tidak saling mewarisi. Ya. Cuma kalau memberi harta boleh. Ya, sewaktu hidup ayah kita ngasih harta, ngasih rumah, ngasih aset boleh, gitu, ya. Satu mazhab yaitu Hanafi mengatakan kalau yang meninggal kafir, orang muslim jadi ahli waris. Jadi kalau versi mazhab Hanafi Bapak, anak-anak muslim jadi ahli waris bapak yang kafir. Tapi kalau sebaliknya, anak yang meninggal, orang tua yang kafir, atau anak yang kafir tidak mewarisi harta keluarga yang muslim. Hadisnya kata Imam Abu Hanifah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu unggul, tidak bisa diungguli gitu. Nah, itu pendapat dalam mazhab Hanafi, ya. Jadi pendapat yang kedua ini saya rasa
bisa ya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ketika kita memahami bahwa ya anak itu tetap bisa mendapat warisan selama dia muslim dan orang tuanya kafir. Kira gitu Bapak. Ya, maka barangkali saya ada. Terima kasih Ustadz. Dewasa ini banyak pasangan hidup yang masing-masing bekerja. Suami bekerja, istri bekerja, masing-masing punya penghasilan. Bagaimana sebaiknya mengelola harta dari masing-masing itu? Sepengetahuan kami bahwa harta suami itu adalah harta istri, tapi kalau harta istri itu bukan, itu murni hanya harta istri karena kewajiban menafkahi itu di laki-laki. Nah, dengan situasi seperti itu bagaimana sebaiknya pasangan suami istri itu mengelola hartanya sehingga memudahkan pada saat nanti suatu saat akan harus mewarisi. Terima kasih. Baik, ya. Ibu mau nanya? Ya, boleh silakan Kang, kita gabungkan dengan Ibu. Silakan. Kasih mic. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suami saya sudah meninggal, sudah 8 tahun yang lalu. Kemudian disusul sama anak saya yang laki-laki, ini sekitar 4-5 tahun yang lalu. Kemudian istrinya langsung membawa ya barang-barang semua peninggalan anak saya, dibawa semua dari mulai mobil, kemudian langsung isi rumah gitu. Sampai sekarang nggak ada berita apa-apa, langsung dia pamit atau langsung dia hanya bilang bahwa ini mau diambil, tidak sama sekali. Nah, menurut Pak Ustadz bagaimana seperti itu? Ya, baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama seputar harta suami, harta istri. Benarkah pernyataan harta suami, harta istri? Harta istri bukan harta suami. Pernyataan ini tidak benar dalam aspek agama Bapak Ibu sekalian. Karena harta dalam Islam itu ada pemilik tunggalnya, ada pemilik dominannya. Dialah yang punya otoritas, dia punya hakut tasarruf namanya, kemampuan untuk mengelola dan memindah tangankan harta itu. Ya, jadi dalam konsep bahwa suami itu menafkahi, ya betul, menafkahi sebatas kewajiban suami. Apa yang wajib diberikan suami ada 3 kata Quran Bapak Ibu. Yang pertama makan dan minum. Yang kedua pakaian. Yang ketiga tempat tinggal. Makan minum seperti mana suami makan. Pakaian sebagaimana suami berpakaian. Tempat tinggal di mana suami bertempat tinggal. Itu prinsip dasarnya Bapak Ibu. Jadi kalau nafkah telah diberikan, maka yang disimpan oleh suami itu bukan milik istri. Karena dia masih milik suami. Apakah kendaraan atau tanah, aset, rumah dan lain sebagainya. Jadi milik suami tetaplah milik suami. Milik istri juga tetap milik istri. Makanya Bapak Ibu yang mengeluarkan zakat yang punya harta masing-masing. Kalau suami sudah bayar zakat, istri wajib nggak bayar zakat Bapak Ibu? Halo? Kalau suami sudah bayar zakat, ini istri masih wajib bayar zakat nggak? Masih wajib. Bapak Ibu, saya pernah ngisi satu kajian di kawasan elit di kota Bandung. Ini rata-rata para businesswoman Bapak Ibu. Ya, penghasilan ya, kalau ngobrol-ngobrol ya, omsetnya setahun itu rata-rata tembus di ratusan M lah gitu. Saya ngobrol aja gitu. Bu Ibu biasa bayar zakat kan? Oh enggak, kan sudah sama suami. Sudah sama suami. Nah, jadi begitu. Nah, tugas kita Pak Joni ya. Jadi masih banyak orang nggak ngerti. Walaupun tinggal dekat dengan ulama, dekat dengan banyak kiai, pesantren, banyak yang belum ngerti. Bapak Ibu, siapapun yang punya harta, hatta dia seorang istri. Bahkan dia tidak kerja sekalipun. Karena untuk zakat itu bukan orang yang bekerja, tapi orang yang punya harta.
Kemarin ngisi di Tell You gitu ya, ada mahasiswa nanya, Ustadz, kami wajib nggak bayar zakat? Kan kami belum bekerja. Ya, walaupun belum bekerja, kalau kamu punya tabungan 100 juta, wajib bayar zakat. Karena tabungan tadi pemberian orang tua mencapai nisab, mencapai haul, wajib keluarkan zakatnya walaupun tidak bekerja. Karena bayar zakat itu bukan soal kerja atau tidak kerja. Ada pengangguran, tapi dia punya banyak harta yang bekerja secara senyap gitu ya. Apakah investasi dan lain-lain gitu ya. Nah, kembali tadi Bapak Ibu sekalian, maka istri punya harta 1 dari orang tuanya. 2, mahar yang dulu diberi suaminya. 3, dari profesi pekerjaannya. 4, sumber-sumber halal lain, termasuk mungkin suami ngasih nafkah, disimpan sedikit, ditabung. Maka semua harta yang dia kumpulkan itu milik istri, bukan milik suami. Makanya haram mahar itu diambil suami atau diambil mertua, itu milik istri. Ya. Maka harta yang dimiliki istri itu harta istri. Harta milik suami yang belum berpindah tangan itu tetap milik suami. Itu. Ya, jadi ada kekeliruan pemahaman Bapak Ibu. Contohlah satu BUMN di negara kita, saya baru diberitahu bahwa ada BUMN itu semua gaji suami diserahkan pada istri. Jadi istri yang mengelola gajinya. Ya, jadi nanya soal soal zakat gitu ya. Itu gimana, zakat kan sudah dikuasai oleh istri. Maka kalau begitu ya harus dihitung dulu. Tetap dihitung, kecuali kalau memang suami menghibahkan sepenuhnya kepada istri. Maka nanti istri yang mengeluarkan zakatnya. Ya, kira begitu Bapak. Tapi kalau cuma ngelola saja, maka tetap suami berkewajiban membayar zakat dari harta yang dia dapat. Begitu Bapak. Jadi tidak tepat kalau dikatakan harta suami itu harta istri, atau harta istri itu bukan harta suami ya. Jadi yang diluruskan tadi adalah ketika harta itu telah berpindah tangan, nah barulah dia jadi milik pasangan kita. Selama belum berpindah tangan, maka dia tetap menjadi milik milik pasangannya. Kira begitu. Contoh lain Bapak Ibu. Di rumah Nabi itu pernah ada demo Bapak Ibu. Demo minta tambahan uang dapur. Jadi 9 orang istri Nabi itu demo, ya, artinya minta tambahan uang dapur. Kalau memang harta suami itu harta istri, mengapa perlu ada demo minta tambahan uang dapur? Kenapa enggak minta langsung diinstruksikan, keluarkan tambahan uang dapur? Tapi ternyata Bapak Ibu, Nabi yang tetap mengelola uang. Kata Nabi, kalau kalian mau tetap meninggal nanti sebagai istriku, ridho dengan nafkah yang telah aku berikan. Kalau tidak puas dengan nilai itu, sekarang juga aku ceraikan. Nabi tegas saja Bapak Ibu. Nah, ini menunjukkan Nabi itu punya otoritas terhadap hartanya. Nah, jadi tidak tepat ketika ada kalimat-kalimat tadi gitu ya. Nah, mungkin kalau ada suami semata-mata untuk menghibur istrinya saja gitu ya, atau untuk merayu ya, ada maksud lain gitu. Yang kedua Ibu, betul tadi ya, adalah kekeliruan menantu kita Bapak Ibu ya. Tadi kita katakan bahwa ketika anak kita meninggal, walaupun dia sudah menikah, walaupun dia sudah punya anak, ya, maka orang tua itu diantara ahli waris yang tidak dapat dinihilkan bagian warisannya, tetap mendapat warisan. Ya, ayah ibu itu kalau tidak dapat 1/3 ya 1/6. Ya, dapat 1/3 kalau anaknya tidak punya anak, sebatang kara. Ya, ibunya dapat 1/3, sisanya ayah. Kalau punya anak maka ayah ibu dapat 1/6. Maka harusnya ibu dengan bapak dapat 1/6 harta almarhum anak ibu, 5/6-nya baru untuk istri dan anak-anaknya. Kira begitu. Jadi menantu harus paham Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa orang tua dari pasangan kita berhak atas warisan pasangan kita kelak kalau dia meninggal. Bukan cuma kita. Orang tuanya yang melahirkan mereka, orang tua kandung, dia juga tetap berhak mendapatkan warisan. Jadi saran saya Ibu ya, perlu
nasihati ya, mungkin ya kadangkala pasangan milenial Gen Z sekarang ya banyak yang kurang berilmu, ya kurang pengetahuan, ya mungkin kita orang tua harus bersabar dan berupaya untuk menyadarkan. Boleh jadi ibu, kita husnuzon aja dia belum tahu, jadi kita beritahu gitu. Ya kan kata Imam Al-Ghazali, ada orang yang dia tidak tahu ya, dan dia perlu diberitahu, itulah orang jahil. Perlu kita dekati, kita nasihati dan kita sampaikan. Kalau toh sudah disampaikan, dia tetap kekeh misalnya, na'udzubillah, ya la samahallah, tetap kekeh tidak mau memberi bagian orang tuanya, udah tugas kita menyampaikan Bapak Ibu. Ya. Dan ingat Bapak Ibu, ancamannya berat kata Nabi, orang yang membawa lari harta dari ahli waris yang berhak, maka haram baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Udah. Apa yang kita kejar Bapak Ibu, ya? Dapat harta berapa sih banyaknya? Anggaplah mau 1000 triliun, di akhirat tak ada nilainya Bapak Ibu. Tak ada nilainya, ya. Orang lain masuk surga, kita ya menderita di neraka, nauzubillah. Begitu Ibu. Ya. Ya, insya Allah semoga menjadi tabungan pahala amal soleh untuk ibu dan keluarga insya Allah. Baik, mangga masih ada satu orang lagi, mangga Pak Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak, saya kan punya anak satu tapi perempuan. Oke. Sedangkan saya punya adik laki-laki, seandainya saya meninggal, itu apakah semuanya buat anak saya yang perempuan atau adik kandung saya yang laki-laki masih dapat hak? Mereka masih hidup misalnya gitu. Atau kalau enggak, hanya saya yang meninggal, istri masih hidup atau dua-duanya meninggal. Itu yang adik kandung saya laki-laki, apa masih dapat waris dari saya misalnya gitu? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi ahli waris meninggal tidak punya yang lain melainkan anak perempuan dan saudara, ya, maka Bapak Ibu sekalian, harta itu dibagi dua. Separuh untuk anak perempuannya, separuh lagi untuk saudaranya. Gitu. Kalau punya dua anak perempuan, 2/3 untuk anak perempuan, sisanya untuk saudara kita yang yang masih hidup. Kenapa Pak? Saudara. Iya Bapak, saudara itu baik yang laki-laki perempuan sama dapatnya. Sama. Gitu. Jadi saudara almarhum, ketika almarhum tidak punya anak laki-laki dapat. Selama dia kandung Bapak. Saudari kandung Bapak dapat warisan. Gitu. Sama, jadi nanti yang separuhnya untuk anak perempuan, separuhnya lagi mereka bagi. Saudara laki-laki dengan saudara perempuan dibagi. Ada ulama yang mengatakan 2/1 dari yang setengah tadi, ada yang mengatakan sama rata aja saudara dan saudari almarhum. Kira begitu. Nah, kalau misalnya kita meninggal tidak punya saudara, cuma pasangan kita masih hidup, maka semuanya diambil pasangan kita. Ya, kalau istri meninggal tinggal suami yang masih hidup, udah seluruhnya diambil oleh suami. Kalau suami yang meninggal, maka istri itu harusnya cuma dapat 1/4 Bapak Ibu. Cuma karena tidak punya ahli waris yang lain, maka dia mewarisi seluruh harta suaminya. Gitu Bapak. Ya. Masih ada? Cukup ya? Insyaallah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, banyak sekali di pagi ini ya untuk hal-hal yang mengenai tentang waris, karena waktu di awal juga sudah saya sampaikan yang namanya permasalahan dalam ilmu waris ini, satu keluarga dengan keluarga lain itu tidak sama. Ya, oleh sebab itu yang dipahami itu adalah pokok-pokoknya dulu. Setelah memahami pokok-pokoknya baru kepada cabang-cabangnya, karena tidak akan sama dan tidak ada menjadi satu kayak gini, saya mau ngikutin keluarga Ustadz we, ya nggak bisa ya, karena mungkin Ustadz mah istrinya 4, berapa Ustadz istrinya?
Sedangkan Bapak Dep cuma satu istrinya. Nah itu jadi lain. Anak juga sama. Nah, jadi kalau waris itu kadang-kadang disebutkan seolah-olah itu hanya untuk keluarga masing-masing. Ya, jadi keluarga kita dengan keluarga lain itu pasti berbeda. Bahkan keluarga kita dengan keluarga kakak kita atau keluarga adik kita juga bisa berbeda. Nah, oleh sebab itu kita pahami dulu dasar-dasarnya, baru nanti kepada pembagian-pembagiannya lebih mendalam. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa ketemu kembali Ustaz di bulan yang akan datang, sehingga kita akan menambah pemahaman mengenai tentang waris ini insya Allah. Baik, jazakallah khairan katsira Al Ustaz sudah menyampaikan bahasan di pagi ini yang luar biasa untuk kami, untuk jamaah Masjid Al Hidayah, karena memang ini jarang sekali diungkap ya di dalam hubungan masyarakat. Walaupun kami sudah beberapa kali sebetulnya menyelenggarakan di kelurahan, ya itu sudah ada 3 kali kalau tidak salah pembagian ilmu waris. Tapi ya begitulah keadaannya ya, karena memang yang diundang juga hanya ketua DKM sama ketua RW. Jadi tidak masyarakat umum, karena kalau masyarakat umum nanti banyak ya gitu. Jadi kalau ketua RT, ketua RW itu sudah beberapa kali kami mengadakan pembahasan mengenai ilmu waris yang diselenggarakan oleh PPJ kelurahan insyaallah. Demikian Ustaz, terima kasih sekali lagi, dan kepada Bapak Ibu semuanya, terutama kepada DKM yang sudah bersedia menyediakan dalam setiap waktu, setiap pekan untuk mengadakan kajian untuk jamaah kita, untuk umat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, baik penyelenggara, pelaksana ataupun Bapak Ibu yang hadir dalam pengajian, insya Allah menjadi orang-orang yang Allah ridhoi insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.